Kenalkan, nama saya Daniel Guntur Bagja Prayogo. Saya dari program studi ilmu komunikasi NPM saya 2241019. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu submateri dari mata kuliah saya, yaitu komunikasi interpersonal, tentang manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mengelola perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu atau kelompok dalam suatu hubungan. Konflik sendiri adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam interaksi manusia, termasuk dalam hubungan pribadi, profesional, atau sosial. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu dalam manajemen konflik dan mengelola konflik dalam hubungan. Yang pertama, pahami sumber konflik. Identifikasi akar permasalahan dan pahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Mengerti sumber konflik akan membantu dalam mencari solusi yang efektif. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Berkomunikasilah secara terbuka dan jujur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dengarkan dengan penuh perhatian dan hormati sudut pandang orang lain, sambil mengungkapkan pendapat dan kepentingan Anda dengan jelas. Hindari berbicara dengan nada yang mengejek atau merendahkan. Yang ketiga, temukan titik kesepakatan. Fokuslah pada aspek yang dapat disepakati dan temukan titik kesamaan. Identifikasi kepentingan bersama dan cari cara untuk memenuhi kebutuhan semua pihak secara seimbang. Gunakan pendekatan win-win solution. Bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan semua pihak. Hindari pendekatan menang kalah yang hanya memperdalam konflik. Mengedepankan kerjasama dan saling menghormati dalam membantu menciptakan solusi yang lebih baik. Yang kelima, kelola emosi. Konflik seringkali memicu emosi yang kuat. Penting untuk menjaga emosi agar tetap terkendali dan menghindari respon yang berlebihan atau agresif. Jika diperlukan, beri waktu bagi diri sendiri dan pihak lain untuk meredakan emosi sebelum melanjutkan diskusi. Selanjutnya, yang keenam, mediasi atau fasilitasi. Ini biasanya dari sudut pandang ketiga ya. Dalam beberapa situasi melibatkan pihak ketiga atau netral yang dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Bisa membantu menyelesaikan konflik. Mediator atau fasilitator dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berdiskusi, serta mengarahkan proses negosiasi menuju penyelesaian yang adil. Yang terakhir, belajar dari konflik. Melalui konflik, kita dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain. Gunakanlah konflik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta memperbaiki hubungan di masa depan. Kesimpulan yang kita dapat dari submateri ini adalah, ingatlah bahwa setiap konflik adalah unik, dan pendekatan yang efektif dalam mengelola konflik dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan orang yang terlibat. Fleksibilitas, empati, dan kerjasama akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik dan memperkuat hubungan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.